Shalom, shalom. Apa kabar? Hari ini hari Senin pertama di bulan Juli, ya. Senang bisa kembali bersama-sama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam program Good News Today. Hari ini edisi tanggal berapa ini ya? Tanggal 6 Juli 2020, ya. Tanggal 6 Juli 2020. Saya berdoa kita diberkati Tuhan, kita menikmati kasih karunia Bapa, kita mendapatkan pewahyuan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita berkata bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Shalom Mas Yo. Apa kabar Mas Yo? Sehat? Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak. Yuk, sudah jam 1. Kita mulai acara Good News pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, sehat sempurna, kasih karunia Tuhan melimpah. Shalom Golu, Pak Valen, Tuhan Yesus memberkati, sehat senantiasa, diberkati senantiasa, sukacita senantiasa. Apa kabar? Kapan nih bikin konten lagi nih? Haleluya. Mas Yo, Pak Goluf ini, ayo bikin konten lagi nih, biar kita terus menjadi berkat kepada begitu banyak orang. Zoom lagi ya, zoom lagi ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa grace prayer terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Amen. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami sudah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Yes. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Amin. Amin. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Kami sudah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai Amin. selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersekutu lebih lagi dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di bawah matahari ini tidak ada yang lebih penting selain hadirat-Mu Tuhan. Selain pribadi-Mu, selain kuasa-Mu, selain kebersamaan bersama dengan Engkau, penyertaan-Mu yang sempurna. Amin. Itu sebabnya Tuhan, Kau memberkati hari ini, memberkati kami semua yang join, yang online maupun nanti yang offline Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kini saatnya Berdiri di altarnya, sebab Bapa Maha Kudus hadir di
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan. Kami telah menerima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan, kami sudah dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Saudara yang menonton secara online maupun nanti melalui IGTV GTCC Surabaya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kapan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan? Yaitu ketika kita pertama kali kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin share menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Blessing, ya. Sang berkat. Berkat. Nah, setiap kali kita setiap kali kita berbicara tentang berkat, kira-kira apa yang ada pertama kali dalam pikiran kita? Satu, terobosan keuangan. Financial freedom. Financial freedom. Terus yang kedua, sehat. Ya. Tidak sakit. Bener gak? Terus yang ketiga, sukses. Karir yang menanjak terus naik. Apalagi? 4, mujizat. Bener Ya, gak? Setiap kali kita dapat mujizat, dapat misalnya dapat jodoh, dapat keturunan, dapat sesuatu yang kita doakan, terus dapat jawaban dari Tuhan, dapat kita terima apa yang kita doakan. Ya. Wah, kita berkata, aku diberkati, aku mengalami berkat, baru, dapat tender yang baru, dapat project yang baru, omset makin meningkat, begitu orderan begitu melimpah. Kita berkata, kita diberkati. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana seandainya apa-apa yang kita sebutkan tadi di atas itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Masihkah kita berkata bahwa kita adalah orang yang diberkati? Masihkah kita berkata bahwa, oh, aku diberkati? Tapi faktanya, kita sakit. Faktanya, kita dalam pandemi. Faktanya, sedang terjadi krisis finansial. Faktanya, kita mengalami PHK. Faktanya, omset mungkin menurun. Faktanya, kita tidak bisa yang marketing mengalami kesulitan untuk closing karena keadaan seperti ini. Masihkah kita bisa berkata bahwa kita orang yang diberkati? Saya mau berkata kepada saudara, begitu banyak orang Kristen ya punya salah paham, ya punya salah pengertian tentang berkat ini. Kita sering kali berpikir, bahkan saya sering berpikir bahwa gini, ketika saya punya deposito yang banyak, punya uang yang banyak, saya tidak takut soal keuangan, ketika utang-utang lunas, ketika kerjaan semua lancar, ketika saya dapat mujizat, itu adalah saya orang yang diberkati. Itu tanda bahwa saya orang diberkati. Tetapi ketika segala sesuatu tidak terjadi, saya mulai berseru-seru sama Tuhan, saya bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, dan merasa diri bahwa kita bukan orang yang diberkati. Kenapa saudara bisa terjadi seperti itu? Karena kita punya salah paham tentang berkat. Karena kita punya konsep yang menurut saya konsep kita tentang berkat itu keliru. Karena kenapa? Yang saya percaya begini, berkat itu bukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Pengertiannya beda ya. Pengertiannya adalah bukan berkat itu bukan apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu sudah sangat-sangat sempurna di Kalvari, di Golgota. Sudah selesai. Sudah sempurna, selesai. Gitu. Itulah berkat dan berkat yang sesungguhnya adalah apa? Adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Kita kan belajar dari pertama kali kata berkat itu muncul di Bible. Ya, salah satu prinsip dalam mengartikan firman Tuhan, salah satu prinsip menerjemahkan, menafsirkan firman Tuhan yang benar adalah selalu dicari kata pertama di Alkitab. Karena kenapa? Kata pertama itu yang muncul di Alkitab itu memiliki pengertian yang sesungguhnya tentang dari kata itu. Contoh tentang berkat, kata pertama dari berkat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22, di sana memiliki sebuah pengertian sesungguhnya tentang berkat itu. Kejadian pertama ayatnya yang ke-22, firman Tuhan Kejadian begini. 1 ayat 22, lalu Bapa memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, kata berkat pertama kali muncul ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan memberkati alam semesta ini, saudara. Tuhan memberkati alam semesta ini, dan Tuhan memberikan perintah supaya berkembang biak, beranak cucu, penuhilah di dalam laut. Alam semesta ini diberkati oleh Tuhan. Tapi itu sebabnya kalau saudara memahami bahwa penyataan Tuhan, salah satu penyataan Tuhan itu lewat alam semesta. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat alam semesta? Matahari itu tidak bisa jadi dengan sendirinya. Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya, menghasilkan buah dengan sendirinya. Itu pasti ada yang mengerjakan. Siapa? Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi alam semesta ini adalah penyataan tentang Tuhan. Jadi kalau berbicara berkat, itu berbicara tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Cuma masalahnya begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, alam semesta ini dikuasai oleh si jahat. Bumi dikuasai oleh jahat, dan itu merusak semuanya. Harusnya kita bisa bersahabat dengan singa, bisa bersahabat dengan macan, kita bisa bersahabat dengan binatang buas. Tapi karena dosa merusak itu semua, mereka menjadi binatang yang buas dan kita tidak bisa bersahabat dengan mereka. Tapi apakah Tuhan sampai di situ? Ternyata tidak. Hati Bapa ingin memberkati anak-anaknya. Setuju? Katakan amin. Hati Bapa ingin memberkati anak-anaknya, dan dosa tidak bisa menghalangi untuk anak-anak Tuhan tetap diberkati. Dan iblis tidak bisa menghalangi untuk anak-anak Tuhan tetap diberkati. Kenapa? Karena hati Bapa ingin memberkati. Di Kejadian pertama ayatnya yang ke-28, kata berkat kedua kali kemudian muncul di ayat ini. Kejadian 1 ayat yang ke-28, Bapa memberkati mereka, lalu Bapa berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27 terlebih dahulu. Ayat 27, maka Bapa menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Bapa diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapa memberkati mereka. Kalau yang pertama tadi, Bapa menaruh berkatnya kepada seluruh alam semesta, dirusak oleh si jahat. Yang kedua, Bapa menaruh berkatnya ke dalam diri manusia. Tahukah saudara, sejak saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang diberkati. Setuju? Katakan amin. Ya,
kita adalah orang-orang yang diberkati. Jadi apapun keadaan kita di luar, kalau ada Tuhan di hati kita, kita percaya Yesus diam di dalam kehidupan kita, Dia berdiam, Dia berkuasa atas kita, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Itu sebabnya anak Tuhan itu harus percaya begini, seperti yang Bapak Gembala seringkali bicarakan, seringkali teriakan dari mimbar. Orang percaya bisa tidak punya duit, tapi orang percaya tidak bisa apa? Miskin. Ini sebuah kebenaran yang mesti kita yakini, saudara. Kebenaran yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita orang yang diberkati Tuhan. Dan diberkati itu tidak ada hubungannya dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Karena kenapa? Keadaan di sekeliling kita itu bisa berubah-ubah. Keadaan di sekeliling itu bisa naik turun. Keadaan di sekeliling itu bisa tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia menjadi berkat atas kehidupan kita. Amin. Sehingga meskipun keadaan berubah, kita sadar kita orang yang diberkati. Karena kenapa? Karena Tuhan senantiasa bersama-sama menyertai kita. Amin. Cuma kan pertanyaannya adalah bagaimana mengubah yang rohani itu, berkat yang di dalam itu kemudian bisa kita happy, bisa kita melihat kelimpahan, bisa menjadi sesuatu yang nyata, bisa menjadi sesuatu yang realistis. Kan tidak mungkin kita bayar listrik pakai iman, bener gak? Nggak mungkin kita berbayar listrik dengan tumpang tangan. Dihajar kita, saudara. Tidak mungkin kita seperti itu. Nah, pertanyaan bagaimana seperti itu? Kata kuncinya dari Kejadian 1:22, Kejadian 1:28 ada satu kata kunci yang di sana. Bapa berfirman. Katakan berfirman. 1, 2, 3. Berfirman. Berfirman. Bapa berfirman. Berkat Tuhan itu ada dalam firman. Berkat Tuhan itu ada dalam firman. Berkat Tuhan itu ada dalam perkataan. Sebelumnya kita lihat satu ayat dulu. Sebelumnya kita lihat satu ayat di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 55 ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Amin. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan berhasil. Berhasil. Firman yang keluar dari mulut Bapa, ia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan semua yang Bapa kehendaki. Tahu apa yang kehendak Bapa dalam hidup saudara? Kita hidup diberkati, kita hidup bahagia, kita hidup berkelimpahan, kita hidup sukses. Seperti Ishak, kita menjadi kaya, sangat kaya, menjadi sangat kaya. Kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Amin. Itu adalah kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu keluar, apa yang dikatakan di sana? Akan berhasil. Katakan sekali lagi, berhasil. Berhasil dalam apa yang Bapa suruhkan kepadanya. Perkataan. Firman harus diucapkan ya. Firman kita perkatakan. Firman kita bicarakan. Firman kita saksikan. Karena kenapa? Karena dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Amin, amin. Firman Tuhan menjadi berkuasa ketika dibicarakan. Amin. Firman Tuhan menjadi berkuasa ketika kita perkatakan. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Ulangan 28 tentang berkat di sana, ya tidak usah kita baca panjang. Itu Ulangan 28 tentang berkat. Selalu lihat, aku memberkati engkau seperti ini, aku memberkati engkau ini. Selalu diikuti dengan kata begini, jika engkau mendengarkan dengan baik-baik perintah Tuhan Bapamu, jadi mendengarkan perintah Tuhan Bapamu dan melakukan dengan setia. Jadi berbicara tentang berkat, itu berbicara tentang firman. Berbicara tentang kuasa yang keluar dari perkataan firman. Itu sebabnya setiap kali kita mendengarkan kabar baik, kita senantiasa mendapatkan sebuah kebenaran bahwa janji-janji Tuhan itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah adalah kabar baik.
Yesus berkata, aku memberikan kabar baik kepada orang yang miskin. Kira-kira apa kabar baik kepada orang yang miskin? Dia tidak akan miskin lagi, tapi dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, setiap kali saudara membaca grace prayer, ya, di grace prayer ini, saudara, di dalamnya ini semua berisi tentang firman Tuhan yang diambil dari doa Bapa kami. Saudara memperkatakan itu, saya percaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berkat itu adalah firman yang diperkatakan, menjadikan sebuah kuasa. Amin. Jadi buku ini sebenarnya identitas kita seluruhnya di dalam Kristus. Amin. Kita terus bicarakan, Ya. aku sudah diberkati, aku sudah Kita hidup dalam anugerah, kasih karunia dan anugerah. Ya. Ini adalah sebuah berkat. Setiap kali kita memperkatakan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan seperti yang kita sudah baca tadi dalam Yesaya 55 ayat ke-11, yang keluar dari mulut Bapa tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, namun akan berhasil dalam segala hal yang disuruhkan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara berpikir, saya kok tidak pede, saya kok tidak yakin, saya ini masih banyak kelemahan, saya ini masih banyak kekurangan, saya masih jatuh dalam dosa, saya masih berbuat A, B, C, dan D, saya masih lemah. Kita seringkali berpikir demikian, bener nggak? Ya. Kita seringkali berpikir demikian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, pada waktu, sebentar saudara ya, sebentar, saya harus setting terlebih dahulu internet. Oke, saya lanjutkan. Saya mau sampaikan kepada saudara, rasa bersalah, rasa berdosa itu bukan datang dari Tuhan. Iya, itu melihat kepada diri. Rasa berdosa, rasa bersalah itu bukan datang dari Bapa. Karena Bapa tidak pernah menuduh anak-anaknya. Bahkan Bapa ketika kita masih berdosa, Bapa sudah menyelamatkan kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Artinya kalau bukan dari Bapa, itu datang dari iblis. Tapi satu kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara begini. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan apa? Kemuliaan Bapa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Bapa. Tapi saya mau katakan kepada saudara begini. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Yes. Yang hilang karena dosa itu adalah itu adalah kemuliaan Bapa. Berbicara kemuliaan Bapa itu berbicara tentang gambar dan rupa Bapa. Khususnya rupa, keserupaan dengan Bapa. Artinya kemuliaan Bapa, likeness, karakter, sifat-sifat Bapa dalam diri manusia, itulah yang hilang. Tapi kabar baik saya mau sampaikan kepada saudara, kuasa atau berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan saudara tidak hilang. Amin. Yang hilang cuma kemuliaan Bapa, tapi kuasa, firman yang Bapa berikan kepada saudara, berkat yang Bapa berikan saudara sejak pertama kali manusia diciptakan, itu tidak pernah hilang. Apalagi sekarang kita yang ada di dalam Kristus, kita menjadi orang yang sangat diberkati. Karena sejak kita ada di dalam Kristus, dosa, pelanggaran kita, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tidak ingat-ingat lagi. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan apa? Pelanggaranku. Setiap kali kita menyadari bahwa pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, kita paham benar bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Bagaimana caranya? Dalam Kristus. Saya berdoa saudara memahami ini. Saya berdoa kita memahami ini. Itu sebabnya di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-17. Roma 5 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan berkata begini. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa Amin. oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima Ini ayat kesukaan saya, saudara. mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Amin. akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita menerima kelimpahan kasih karunia, menerima anugerah kebenaran, dan hidup dan berkuasa. Kuasa itu nyata, menjadi semakin nyata oleh Yesus Kristus yang diam di dalam kita. Itu pentingnya kita mendengarkan kabar baik, itu pentingnya kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu pentingnya kita mendengarkan khotbah-khotbah yang Injil, yang memberitakan tentang betapa sayangnya Kristus, betapa sayangnya surga Bapa kepada saudara. Mendengarkan firman Tuhan tentang betapa baiknya Tuhan, betapa karya Kristus sudah selesai, yang Dia sudah kerjakan, sehingga kita hidup pada sekarang ini, kita hidup dari kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Haleluya. Saya berdoa saudara memahami, berkat itu tidak akan datang dan pergi dalam kehidupan kita, karena berkat itu berdiam di dalam diri kita. Jadi berkat itu bukan apa, tapi siapa ya? Siapa? Person, pribadi. Berkat itu sejak dulu Tuhan sudah percayakan ke dalam diri manusia, tetapi tidak pernah diambil. Dosa digunakan oleh iblis untuk menuduh manusia, sehingga manusia tidak punya kuasa untuk menikmati berkat di bawah matahari ini. Tapi sekarang iblis telah dikalahkan. Di dalam Kristus kita punya kuasa untuk memerintah, kuasa hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya berdoa kita diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, di dalam perjanjian baru, kita tadi banyak berbicara di perjanjian lama, saudara ya. Di dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayatnya yang pertama, apa dikatakan di sana? Yohanes 1 ayatnya yang Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Amin. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Pada mulanya adalah firman. Jadi sejak semula itu firman. Firman, kita diberkati dengan firman. Di Kejadian 1 ayat yang ke-28 tadi, manusia diberkati dengan firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah pribadi Bapa itu sendiri. Namun ayatnya yang ke-14 tolong dibaca. 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Amin. Dan diam di antara kita. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia Amin. dan kebenaran. Siapakah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu? Ayatnya yang ke-17. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. Firman yang awalnya roh itu diberi tubuh, diberi darah, menjadi manusia, dan kemudian diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh Dia Juru Selamat, biar Dia masuk berkuasa dalam kehidupan kita. Sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, hari itu juga kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Wow, saya sangat bersemangat, saudara. Karena diberkati bukan karena sesuatu yang terjadi, bukan kehidupan kita yang berubah, bukan tabungan kita yang banyak, bukan tentang aset yang melimpah, bukan tentang sakit menjadi sembuh. Bukan di situ intinya, tetapi intinya kita
intinya adalah ketika kita menerima Yesus dan membiarkan Dia bekerja, berkuasa dalam kehidupan kita. Waktu Dia bekerja, yang saya mau sampaikan kepada saudara, ketika Dia bekerja dari dalam, maka itu akan mengubah keadaan kita. Amin, amin. Haleluya. Yang pertama Dia ubah adalah cara berpikir kita. Yang pertama Dia mengubah adalah mindset kita. Kita punya sebuah mindset bahwa kita adalah orang yang disayang Tuhan. Yes. Kita adalah orang yang dipakai Tuhan. Amin. Kita adalah imamat yang rajani, royal priesthood yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Punya akses langsung kepada Bapa. Yes. Kita datang meminta kepada Bapa. Kita punya satu pengertian bahwa kita orang yang sudah dibenarkan, sehingga kita layak menerima semua yang kita Amin. minta Amin. dari Amin. Bapa. Amin. Dan itulah, dan kita membawa korban Kristus. Saudara tahu ketika kita membawa korban Kristus kepada Bapa, saya cuma mau berkata begini, Bapa tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain memberkati, memenuhi semua yang kita minta dari Dia. Amin. Amin, amin. Saya berdoa kita memahami ini, supaya kita tidak terombang-ambing dengan keadaan yang di luar, tapi kita fokus dengan apa yang ada dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah tinggal dan bertahta dalam hatimu, yang mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun mungkin kita sudah menerima Dia, tapi hidup kita masih biasa-biasa. Mau berkata kepada saudara bahwa fokus kepada Yesus dalam hatimu. Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu, memberkati kehidupanmu secara dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya hari-harimu tidak akan sama lagi ke depan. Amin. Karena Yesus akan bekerja dahsyat. Saya berdoa saudara menangkap pewahyu hari ini. Amin, amin. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam Efesus. Ya, Efesus. sebentar saya cari dulu ya. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Bapa Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam apa? Kristus. Waktu kita menerima Yesus, kita ada di dalam Kristus. Mengaruniakan kepada siapa? Kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, untuk kita memahami ayat ini, benar saudara, berkat rohani di dalam surga. Berkat yang Tuhan lakukan, berkat yang Tuhan berikan, itu masih bersifat rohani, saudara. Itu masih bersifat rohani. Dan bagaimana mengubah yang rohani itu menjadi jasmani, sama seperti Yesus. Yesus adalah firman, dikasih tubuh, dikasih darah, menjadi manusia. Diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Nah sekarang, Yesus sudah kembali ke surga. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya, Kristus ada di dalam kita. Nah, bagaimana mengubah berkat yang rohani itu menjadi jasmani dalam kehidupan kita? Kasih tubuh, kasih darah. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang tubuh dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga walaupun Tuhan sudah naik ke surga, kita masih tetap bisa bersekutu. Meskipun Yesus sudah kembali naik ke surga. Saudara tahu waktu Yesus naik ke surga, bagaimana posisi tangan Yesus? Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, sambil Tuhan memberkati, dia naik ke surga. Tapi ada satu yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada manusia, tubuh dan darahnya. Bahkan Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kenapa dikatakan benar-benar makanan atau benar-benar minuman? Karena Yesus ingin kita memahami bahwa yang paling
paling penting kita makan dalam hidup ini. Selain rawon, soto, selain sate, sop buntut, nasi pecel, selain apa namanya babi rica, yang paling penting kita nikmati dalam hidup ini yaitu yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman, yaitu tubuh dan darahnya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau kita makan soto 3 kali sehari, kalau kita makan babi rica 3 kali sehari, kalau kita makan makanan itu 3 kali sehari, yuk saya mengajak saudara, kita makan yang benar-benar makanan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu kita hidup di bawah matahari ini, kita perlu diberkati, kita perlu yang namanya berkat. Dan berkat rohani itu sudah ada dalam Kristus. Kita mengubah berkat rohani itu menjadi jasmani lewat persekutuan kita dalam tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Wow. Saya sangat bersemangat menyampaikan, saudara, hari-hari ini saya ingin memberitakan tentang betapa dahsyatnya kuasa tubuh darah Kristus, saudara. Karena saya mengalami sendiri kuasa tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa lihat kesaksian saya di YouTube GCC Surabaya. Tubuh darah Kristus menyembuhkan saya, benar-benar menyembuhkan saya. Saudara tahu ya, pada waktu saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, itu waktu itu kan saya sedang sakit toh, PDP. Saya sudah diambil tes swab paginya itu saya sudah dites swab. Hasilnya 4 hari. Hasilnya butuh waktu 2-3 hari. 2-3 hari. Iya. Malamnya saya didoakan Bapak Gembala dan saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berubah hasilnya. Padahal gejala fisik, foto paru-paru itu memastikan bahwa itu virus COVID. Tapi tubuh darah Kristus mengubah yang buruk menjadi baik. Itulah berkat kita. Saya menerima kesembuhan. Sejak saya bersekutu dengan tubuh darah Kristus, badan saya langsung fit. Padahal waktu itu 28 jam saya tidak diinfus. Tidak ada obat yang masuk, makanan datang telat. Dari mana dapat tenaga? Padahal waktu itu adalah masa-masa di mana saya sedang drop. Saya cuma tidur. Besok pagi saya bangun sehat. Sampai dokter itu, suster itu heran, saudara. Saya bisa ke kamar mandi sendiri. Saya bersihkan kamar mandi. Kalau bukan kuasa tubuh darah Kristus, itulah hidup yang diberkati. Jadi kesimpulan apa yang mau coba saya sampaikan kepada saudara tentang sang berkat itu sendiri? Perjanjian lama, Bapa memberkati kita dengan memberikan firman-Nya. Dan firman itu berkuasa lewat perkataan kita. Di perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus. Di dalam Yesus dikaruniakan segala berkat rohani dalam sorga. Melalui persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Yang benar-benar makanan, benar-benar minuman. Maka berkat rohani itu menjadi berkat jasmani yang kita butuhkan setiap hari. Firman dan tubuh darah Kristus adalah gambaran tentang pribadi Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berdiam di dalam hidup kita. Itu sebabnya di awal saya berkata kepada saudara pada tadi di awal saya sampaikan kepada saudara bahwa begini, sejak kita menerima Yesus, kita menjadi orang diberkati dan kita tidak akan pernah bisa miskin lagi. Kita tidak akan pernah bisa menderita lagi. Karena kenapa? Karena Kristus adalah berkat kita sesungguhnya. Dan di mana kita berada, seperti Yosua, tanah yang kau injak akan menjadi tanah yang diberkati. Di mana engkau berada, apa yang engkau kerjakan. Mungkin orang berkata, wah ini tidak hoki, ini daerah sini, ini kurang apa namanya, rumah tusuk sate, ini gak bisa laku ini. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, kau menyadari kau diberkati Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, semua itu pasti membuat engkau diberkati. Amin. Amin. Ini sebuah kebenaran yang penting kita pahami, yang penting kita mengerti. Karena
Karena sang berkat itu adalah tentang Tuhan yang berdiam di dalam kita, Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara lihat firman Tuhan, saudara konkordan, saudara mencari kata menyertai di Alkitab, Tuhan menyertai, yang saudara temukan kata menyertai akan selalu paralel dengan kata berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, dia berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Ki Gideon, dia menang dalam peperangannya. Tuhan menyertai ini, dia Daud, dia menang dalam peperangannya. Setiap kali Tuhan menyertai, selalu ada keberhasilan, selalu ada kemenangan, selalu ada kesehatan, selalu ada kemakmuran, selalu ada mujizat, selalu ada hal-hal yang dasar yang Bapa kerjakan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya, kalau dulu perjanjian lama Tuhan menyertai dari jauh, kalau sekarang perjanjian baru Tuhan menyertai dengan dia tinggal di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita ingat dengan Yesus dan kita percaya bahwa untuk selama-lamanya Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya untuk selama-lamanya kita akan senantiasa berhasil, tidak pernah gagal lagi. Untuk selama-lamanya kita akan senantiasa kuat dan senantiasa melihat mujizat yang dahsyat yang Bapa kerjakan di dalam hidup kita. Diberkatilah kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Diberkatilah kita hal yang sederhana, mungkin hal yang kita anggap kecil, yang mungkin untungnya kecil, tapi karena kita orang diberkati, itu akan membawa kelimpahan di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, ini sebuah kebenaran. Mungkin dengan cara-cara yang tidak masuk akal, mungkin dengan pola-pola yang sudah jadul, kata orang lain, kita melakukan marketing pada hari-hari karena kondisi pandemi seperti ini. Tapi saya mau berkata kepada saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita adalah orang yang diberkati dan punya kuasa. Meskipun cara-cara yang tidak masuk akal, dengan cara-cara yang jadul, kita tetap bisa melakukan marketing yang terbaik dan menjual segala sesuatu yang harus kita kerjakan, dan kita melihat omset kita naik dan kita diberkati Tuhan. Closing di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Itu sebuah kebenaran. Karena kenapa? Karena berkat itu bukan dari luar, tapi berkat itu diam di dalam kita dan sampai selama-lamanya tidak akan terpisahkan. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia. Amin. Dan
dari surga untuk saudara dan saya. Dia telah mati, dia bangkit menjadi raja. Dan bukan cuma menjadi, dan raja itu tinggal di hati kita. Raja itu menyertai kita. Waktu raja itu ada dalam kita, maka dia akan memberkati segala sesuatu yang kita lakukan. Membuat kita berhasil. Karena raja itu senantiasa menyertai, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada mujizat, membawa kita kepada kesembuhan, membawa kita kepada hal-hal yang ajaib. Karena kenapa? Karena raja itu, Yesus Kristus Tuhan, tinggal dalam hidup kita, menyertai kita, dan sampai selama-lamanya kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kasihnya kita nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak dari kita yang sudah Kristen sejak lama, sudah menerima Kristus sejak lama, dan kita tahu Kristus sudah ada di dalamku sejak dulu. Sejak tahun 90, sejak tahun 50 aku sudah menerima Yesus. Namun kenapa hidupku masih seperti ini saja? Saudara, seringkali iblis memang seringkali memalingkan pandangan kita, hanya tertuju kepada keadaan kita, dan menutupi kuasa dan firman itu sendiri dari hidup kita. Sehingga hidup kita seringkali terfokus pada keadaan. Namun kepada yang di luar. Ya, kepada keadaan kita, kepada fakta. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman itu hari ini, dan perbanyaklah terus mendengar firman yang mengatakan bahwa identitas kita di dalam Kristus, kita diberkati, kita sudah diselamatkan, kita penuh kuasa dan sebagainya. Karena itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Saudara, kalau saudara bingung bagaimana harus berdoa, saudara bisa DM ya, masukkan message ke atau WhatsApp, hubungi kami di GCC Surabaya. Saudara, ini adalah satu buku yang dibuat oleh Bapak Gembala. Namun semua isinya, semuanya benar-benar dari Tuhan pada saat membangun pelayanan ini. Semua isinya adalah tentang firman Tuhan. Jadi seringkali orang bingung bagaimana harus berdoa. Berdoanya hanya Tuhan tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jadi berfokusnya pada keadaan diri sendiri. Namun padahal iblis itu sangat takut pada saat kita mengklaim, memperkatakan status kita, identitas kita di hadapan Bapa. Maka semua, baik roh kudus, baik roh jahat apapun, mereka akan mendengar bahwa kita paham status kita dan kita rebut keadaan kita. Di dalam Grace Prayer dikatakan, terima kasih Bapak, aku hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih aku dijaga malaikat. Karena firman itu seperti tadi dikatakan dalam sebuah deklarasi yang penuh dengan kuasa. Sebuah harus diperkatakan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu akan bekerja, akan tumbuh pada saat kita mendengarkan firman Kristus. Dari mana kita mendengar firman Kristus? Kita perkatakan sendiri semua tentang janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Maka saudara yang membutuhkan buku ini atau WA, nanti kita bisa kirim juga secara digital ya. Jadi itu sangat membantu sekali. Ya, jadi walaupun kita sudah Kristen sejak lama, namun jika kita tidak pernah berdiri untuk memperkatakan identitas kita, maka mungkin kita tidak pernah menikmati apa yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi ayo, tidak ada kata terlambat. Kita tidak mungkin gagal karena Tuhan pegang hidup kita. Maka terus ucapkan, mulai sekarang ucapkan identitas kita di hadapan Tuhan yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Diberkatilah kita. Saya berdoa, hal sederhana sekalipun yang kau kerjakan, diberkati Tuhan. Kita melihat keberhasilan, kita melihat penyertaan, kita melihat kemurahan, kita melihat keajaiban. Kenapa? Karena berkat itu ada di dalam kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, pasti diberkati, pasti jadi. Karena kenapa? Karena berkat itu bersama-sama dengan kita. Berkat itu di dalam kita. Waktu orang berkata, wah nggak hoki di sini, nggak con di sini, nggak itu di sini, saya mau berkata kepada saudara, berkat itu bersama-sama dengan kau, tidak pernah meninggalkan kau, sehingga apapun dibuat Tuhan berhasil. Kau dan anak-anakmu, kita dan keluarga kita menerima anugerah, berkat, rahmat,
damai sejahtera, sukacita yang kekal dicurahkan Bapa di surga melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan tubuh dan darah Amin. Amin. Yes. yang kita lakukan setiap hari, yang merupakan benar-benar makanan, benar-benar minuman, kebutuhan utama kita, Yes. membuat mengubah berkat yang rohani itu menjadi jasmani, terimplementasi sempurna dalam kehidupan, dalam keseharian kita. Dan perkataan kita penuh kuasa karena firman itu ada dalam hidup kita. Diberkatilah engkau, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, rencana-rencanamu bersama dengan Tuhan yang menyertai berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata Amin. Amin. Sampai jumpa next. Saya berdoa hari-hari ini kita terus mendengarkan kabar baik, kita terus percaya bahwa rancangan Tuhan supaya hidup kita diberkati, bukan gagal, bukan sakit. Kalau toh sakit, kita melihat kemuliaan Tuhan dan kita akan semakin diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita melimpah, kasih Tuhan melimpah. Tetap semangat, tetap percaya, keep faith, keep healthy, karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. God bless you. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Amin.